Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Walaupun di kondisi saat ini kita dapat berkuliah hanya melalui atau dalam jaringan, atau kita berkuliah secara online. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang atau masih di faktor manusia. Kalau di video-video sebelumnya kita membahas tentang persepsi visual, dalam hal ini berkaitan dengan indera mata atau indera penglihatan, maka di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan indera yang lain, yaitu berkaitan dengan pendengaran atau persepsi pendengaran nanti, kemudian akan membahas mengenai sentuhan. Oke, jadi pendengaran ini adalah salah satu indera yang cukup penting dalam interaksi manusia dan komputer. Walaupun begitu, mungkin saja indera pendengaran ini tidak menjadi yang utama atau bahkan sering dianggap sekunder. Jadi dianggap sekunder dibandingkan dari penglihatan. Kenapa? Kadang kita cenderung mendengarkan atau kita cenderung meremehkan jumlah informasi yang kita terima melalui telinga kita. Namun, kalau kita mau mencoba menganalisa lebih jauh, coba kita pejamkan mata misalkan, kemudian kita mendengar lingkungan sekitar kita. Maka kita mungkin saja bisa tahu dari mana pergerakan orang, kemudian apa yang sedang terjadi. Itu juga bisa kita dapatkan melalui indera pendengaran. Artinya apa? Bahwa pendengaran ini lebih kepada lingkungan di sekitar pengguna. Nah, indera pendengaran ini dimulai dengan getaran di udara. Jadi kalau penglihatan ini dimulai dari cahaya, pendengaran ini dimulai dari getaran di udara atau gelombang suara. Nah, telinga ini nanti akan menerima getaran dan juga kemudian mentransmisikan melalui berbagai tahap ke syaraf pendengaran. Kemudian kalau kita bagi telinga ini sendiri ada 3 bagian. Ada telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Nah, pendengaran itu sendiri sebagai pengantar bahwa kebanyakan manusia ini dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Kalau misalkan kita terjemahkan ke dalam kebisingan, maka selain frekuensi yang tadi, suara ini juga atau telinga kita ini dapat bervariasi dalam hal kebisingan yang kemudian dinyatakan dalam satuan desibel atau dB. Nah, kalau bisikan itu biasanya kurang lebih ada 20 dB atau 20 desibel. Kalau percakapan biasa ada 50 sampai 70 desibel. Kalau kebisingan itu lebih dari 140 desibel dan ini dapat menyebabkan kerusakan pada telinga. Nah, kenapa pendengaran menjadi penting? Pendengaran dan suara ini menjadi penting. Kenapa? Karena suara ini dapat menyampaikan sejumlah besar informasi. Jadi bukan cuma pengolahan informasi itu dari visual saja, tetapi suara ini juga dapat menyampaikan sejumlah besar informasi. Potensinya di mana? Kalau potensinya dalam desain antarmuka, biasanya ya terbatas. Terbatasnya pada suara peringatan, suara pemberitahuan misalkan. Jadi peringatan apakah flash disk itu sudah masuk dengan baik atau tidak, peringatan apakah hapus datanya seperti apa, ataupun pemberitahuan yang lain. Berbeda dengan misalkan kalau berbasis multimedia. Kalau berbasis multimedia, suara tentu saja mungkin berkaitan dengan musik atau berkaitan dengan video itu potensinya lebih luas lagi. Namun dalam desain antarmuka ya potensinya terbatas pada suara peringatan ataupun pemberitahuan. Kemudian suara ini dapat digunakan lebih luas lagi dalam desain antarmuka. Misalkan menyampaikan informasi tentang status sistem. Ketika kita copy data apakah sudah selesai atau belum. Maka tanpa melihat di layar, kita mendengar suara saya, kita sudah bisa mengetahui apakah kopian data kita sudah selesai atau belum. Atau misalkan kopian data kita terjadi error di tengah pada saat kita copy, maka kita akan mengetahui pada saat misalkan copying datanya sedang berjalan,
kemudian tiba-tiba ada bunyi suara yang muncul, maka kita bisa mengetahui apakah copy datanya berhasil atau error ataupun tidak berjalan. Nah, seperti itu. Jadi suara ini walaupun dianggap sebagai sekunder daripada penglihatan, tetapi suara ini juga atau suara melalui pendengaran ini juga sangat penting dalam desain antarmuka atau interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer yang potensinya juga cukup baik, entah itu dari suara peringatan, pemberitahuan, atau informasi tentang status sebuah sistem dan sebagainya. Oke, selain daripada suara atau pendengaran, maka indera lain yang bekerja di sini adalah melalui sentuhan. Nah, sentuhan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kulit manusia. Kenapa ini juga penting? Karena sentuhan ini berfungsi untuk apa? Mengenali lingkungan manusia melalui rabaan. Nanti sentuhan manusia ini memberikan umpan balik atas lingkungan kerjanya, dan juga ini menjadi indera kunci. Ya, jadi sentuhan ini malah menjadi indera kunci bagi mereka yang apa? Yang mempunyai kekurangan misalkan pada penglihatan. Jadi tadi ada penglihatan, kemudian ada pendengaran, dan yang terakhir adalah sentuhan. Ini menjadi kunci juga bagi mereka yang tidak bisa melihat, misalkan teman-teman kita yang tidak bisa melihat, entah itu misalkan dengan menggunakan huruf Braille dan sebagainya. Bahkan beberapa teknologi yang sekarang sudah dikembangkan bukan cuma untuk orang-orang yang tidak punya keterbatasan, tetapi juga sudah dirancang untuk pengguna-pengguna yang memiliki keterbatasan atau disabilitas dan sebagainya. Nah, sensitivitas sentuhan ini lebih dikaitkan dengan apa? Dengan aspek ergonomis. Nah, dia lebih berkaitan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Contohnya apa? Misalkan keluhan pada saat menggunakan papan ketik. Apakah tekannya harus dalam, ataukah misalkan hanya tekan sedikit sudah bisa muncul hurufnya. Jadi karena kalau kita melihat papan ketik atau keyboard itu untuk PC dan laptop kan berbeda. Kalau di PC mungkin agak tinggi atau dalam, kalau di laptop mungkin ya terbatas atau pendek saja. Nah, ini juga akan mempengaruhi kebiasaan orang-orang yang mungkin biasa menggunakan papan ketik di PC atau komputer desktop, kemudian dia menggunakan laptop, ini akan berbeda. Begitu juga dengan sebaliknya. Pengguna-pengguna yang sering menggunakan laptop dengan menggunakan keyboard yang ada di laptop, ketika menggunakan keyboard yang ada di komputer desktop juga akan berbeda. Maka sensitivitas sentuhan ini juga penting dalam interaksi manusia dan komputer. Khususnya ini berkaitan dengan aspek ergonomis. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, jadi user misalkan terbiasa menggunakan papan ketik, bisa mengetik huruf-huruf tanpa melihat keyboard. Kenapa? Karena dia sudah tahu posisi-posisi dari huruf-huruf di keyboard itu ada di sebelah mana. Jadi misalkan yang dulu misalkan ketik menggunakan 2 jari, karena sudah terbiasa menggunakan papan ketik, dia bisa mengetik dengan 10 jarinya dan seterusnya. Selain sentuhan pada keyboard sebagai salah satu alat input data, mouse yang juga merupakan alat input lainnya ini juga mempunyai peranan. Jadi sentuhan pada mouse ini juga perlu diperhatikan. Kenapa? Setiap mouse ini juga punya karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap mouse juga punya karakter yang berbeda. Entah mouse itu digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, atau misalkan mouse tersebut digunakan untuk bermain game dan lain-lain. Nah, ada yang mungkin sedikit saja sudah digerakkan, pointer dari mouse itu sudah melakukan perpindahan. Bahkan sebaliknya, ada yang misalkan sudah digerakkan berkali-kali. Nah, ini juga baru dia berinteraksi. Kenapa? Karena mouse itu selain punya karakter atau antarmuka yang berbeda, mouse ya juga punya teknologi yang berbeda. Ada mouse yang harus digerakkan di atas papan, ada mouse yang harus digerakkan di atas kertas, ada mouse yang bisa diletakkan di media apa saja, entah di kaca juga bisa, ataupun di media-media yang biasanya sulit dijangkau oleh mouse-mouse yang lama dan sebagainya. Itu juga berpengaruh dalam sentuhan pada mouse. Kemudian posisi kliknya, misalkan kebiasaan dia adalah orang yang kidal, maka ini juga akan berpengaruh ketika nanti menggunakan atau memegang kendali mouse.
Oke. Nah, dari indera-indera yang tadi, maka ini sangat penting terhadap input dan output dari pemodelan sistem pengolahan. Jadi baik manusia ataupun komputer ini mempunyai piranti masukan. Seperti yang mungkin sudah pernah kita bahas bahwa inputan manusia itu adalah output pada komputer. Begitu pula sebaliknya, inputan pada komputer adalah output pada manusia atau pengguna. Nah, sebagai sistem input-output atau saluran input-output. Dimulainya dari mana? Dimulai dari manusia menggunakan piranti masukan. Entah itu pakai papan ketik, keyboard, ataupun menggunakan mouse. Untuk memasukkan data misalkan, atau untuk memilih menu. Kemudian hasilnya akan tampil di layar. Sehingga dapat dimengerti oleh manusia. Ketika tampil di layar dimengerti oleh manusia, itu menjadi inputan lagi untuk manusia. Maka pemodelan sistem pengolahan ya mengacu juga pada input dan output channel atau saluran input dan output. Entah itu pengolahannya nanti pengolahan sadar pada manusia ataupun pengolahan tidak sadar atau pengolahan otomatis. Ini berkaitan dengan persepsi, intelektual, kontrol motorik. Ini nanti berkaitan dengan memori, responder, input, alat inputnya seperti apa, kemudian diproses, kemudian menghasilkan alat output, kemudian ditampilkan lagi ke manusia. Jadi pemodelan sistemnya seperti itu. Nah, keluaran komputer ini juga akan dipantau dalam sensor-sensor diri pengguna. Entah itu misalkan penglihatan, kalau misalkan tampilannya di layar, ataupun pendengaran kalau tampilan outputnya dikeluarkan melalui speaker. Nanti dilewatkan ke sistem pengolahan kognitif yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Nah, keluaran dari sistem pengolah ini adalah tanggapan pengguna yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dia lihat pada layar tampilan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengolahan tadi, berkaitan dengan pengolahan sistem, maka pengolahan itu terbagi menjadi dua. Ada pengolahan secara sadar, kemudian ada pengolahan secara otomatis. Pengolahan secara sadar atau conscious processing dan juga pengolahan otomatis. Nah, pengolahan sadar itu terjadi ketika rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual memerlukan beberapa waktu. Memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. Artinya dia secara sadar berpikir dulu inputannya seperti apa, bagaimana dia harus proses, kemudian dia mengambil sebuah tindakan atau tanggapan. Sedangkan pengolahan otomatis ini berlangsung secara refleks. Jadi dia membutuhkan waktu yang sangat pendek. Ketika misalkan contohnya tadi keyboard sudah pengolahan otomatis, dia tidak perlu melihat lagi huruf R ada di mana, secara refleks jarinya akan menuju huruf R. Pengolahan sadar misalkan biasanya berkaitan dengan angka. Kita harus cari dulu, misalkan diinputkan angka 80, maka kita harus lihat dulu di keyboard. Angka 8 di mana, huruf atau angka 0 di mana, baru secara sadar kita memasukkan. Nah, kalau pengolahan otomatis ini terjadi karena apa? Banyak aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari ini sudah menjadi otomatis. Pengolahan otomatis ini akan bisa kita bangun semakin sering berlatih atau semakin sering dikerjakan, maka kinerja atau performa kita akan meningkat ke tahap yang lebih dalam, yaitu tahap terampil atau tahap yang otomatis. Maka dengan latihan rutin ini, maka akan tercipta proses kognitif. Proses kognitifnya itu juga akan menjadi otomatis penuh, di mana dia bisa melakukan dengan cepat, kemudian perhatian minimum dan tidak terpengaruh aktivitas lain, bahkan dia bisa saja melakukan sebuah proses tanpa dilakukan secara sadar atau tidak dilakukan secara sengaja. Nah, tentu saja kalau berkaitan dengan pengolahan, ini akan berpengaruh atau berperan dalam hal ini adalah memori manusia. Jadi proses pengolahan tadi tentu saja melibatkan yang namanya memori manusia. Sehingga secara umum ini ada 3 jenis fungsi memori. Pertama tentang tempat penyaringan, berkaitan dengan sensor. Nanti sensornya terdiri dari ikonik, echoic, ataupun haptik. Kemudian tempat memproses ingatan. Jadi dari sensor ini menunjukkan perhatian, kemudian memproses ingatan. Ingatannya masih secara jangka pendek.
Kemudian dengan pengulangan dari apa yang sudah dikerjakan secara terus-menerus, maka memorinya akan menjadi long term memory atau memori jangka panjang. Jadi tempat penyaringan, entah itu nanti sensor memorinya ikonik, echoic ataupun haptic, kemudian mulai masuk ke proses ingatan jangka pendek, kemudian karena semakin terus digunakan, semakin terus dilatih dan lain-lain akan menjadi memori jangka panjang. Contoh misalkan kalau kita belajar mengetik, tempat penyaringan sensornya ada sensor penglihatan, kemudian sensor sentuhan. Kemudian kita mulai mengetik, belajar mengetik, mencari huruf A di mana, B di mana, C di mana dan seterusnya. Tetapi semakin lama kita mengulang-ulang hari demi hari, bulan, tahun dan sebagainya, maka posisi-posisi huruf itu sudah membekas di memori jangka panjang sehingga bisa kita lakukan pengolahan secara otomatis. Nah, memori penyaring tadi yang sensor ini bekerja sebagai tempat menyimpan sementara. Jadi untuk menerima rangsangan dari indera. Ikonik yang sudah kita bahas sebelumnya ini menerima rangsangan penglihatan atau visual. Echoic ini menerima rangsangan suara. Kemudian haptic menerima rangsangan sentuhan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa isi memori ini selalu diperbaharui. Setiap kali ada rangsangan yang masuk, isi memori akan berubah. Setiap kali ada informasi lagi yang baru yang masuk, memori juga akan berubah. Oke, jadi misalkan ya yang seperti sudah dicontohkan sebelumnya, kita dapat mengetahui perubahan detak jari kita yang digerakkan di depan mata. Kita dapat mengetahui misalkan perubahan pointer di mouse, perubahan yang kita lihat langsung di depan mata kita. Nah, kalau memori jangka pendek itu sendiri, memori jangka pendek ini memori yang bertindak sebagai tempat data sementara, kemudian digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Kapasitasnya tentu saja kecil ataupun terbatas. Contoh misalkan kita menghafal nomor telepon atau nomor handphone, maka kita akan lebih mudah menggunakan memori jangka pendek ketika kita menghafal atau mengingat nomor tersebut, misalkan dikelompokkan per 3 nomor. Dibandingkan daripada menghafal nomor tersebut sekaligus. Jadi 3 nomor menjadi 4 kelompok. Itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena pada saat kita menghafal nomor handphone pertama kali itu menggunakan memori kecil atau memori terbatas. Atau memori jangka pendek. Nah, ciri memori jangka pendek seperti apa? Mudah lupa dalam waktu 20 detik. Kemudian lebih banyak informasi untuk diingat, justru akan menambah kecepatan untuk dilupa. Sehingga mungkin ada yang ungkapan-ungkapan lebih banyak yang kita tahu, ya lebih cepat juga akan kita lupa. Kemudian gangguan terhadap informasi yang serupa ini menyebabkan salahnya informasi saat dipanggil. Entah kita kadang tidak bisa membedakan informasi A dan B, atau B dan C, B dan D, dan seterusnya. Kenapa? Karena gangguan terhadap informasi yang hampir mirip, ya itu tadi. Karena hampir mirip tadi, informasinya bisa saja salah dipanggil. Sedangkan memori jangka panjang, ini memori yang diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka yang lama atau dalam jangka waktu yang lama. Ini merupakan tempat seluruh pengetahuan yang kita miliki, seluruh fakta, seluruh informasi, seluruh pengalaman, bagaimana urutan perilaku yang kita ketahui kejadian demi kejadian, ataupun segala sesuatu yang kita ketahui. Kapasitasnya tentu saja besar dan juga tidak terbatas selama kita mampu mengingatnya. Namun kecepatan aksesnya mungkin lebih lambat dibandingkan kecepatan pada jangka pendek. Tetapi proses penghilangan juga lebih lambat atau lebih lama. Jadi aksesnya lambat, hilangnya juga lambat. Kalau yang memori jangka pendek, cepat kita hafal, tapi cepat juga kita lupa. Memori jangka panjang cepat mungkin lama kita hafal, misalkan kita menghafal materi-materi kuliah. Tetapi sekalinya hafal yang dalam jangka waktu yang lama, maka hilangnya juga akan lama. Artinya kita akan masih bisa mengetahui entah itu berhari-hari, berbulan, bahkan sampai tahunan. Nah, memori jangka panjang ini juga yang berpengaruh, misalkan seorang programmer yang tiap harinya berkutat dengan coding atau kode, maka dia bisa menggunakan memori jangka panjang ini dalam
melakukan pekerjaannya sebagai programmer tanpa melihat buku atau tanpa melihat tutorial-tutorial. Dia masih bisa mengingat bagaimana membuat algoritmanya, bagaimana menggunakan metode-metode komputasi di dalam proses pemrogramannya. Oke, jadi itu tadi berkaitan dengan indera pendengaran, indera sentuhan, dan bagaimana pemrosesan modelnya. Di video selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan pengolahan informasi berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.